Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji video pembelajaran UKIN PPG Kemenag Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yusni Hoirunisa. Saya merupakan mahasiswa di LPTK Universitas Wahid Hasim pada program studi Sejarah Kebudayaan Islam dengan nomor peserta PPG 291107021329 dan nomor induk mahasiswa PPG 24406061756. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan video pembelajaran di kelas 8 Madrasah Sanawiyah Putren dengan materi Dinasti Mamluk menggunakan model pembelajaran PBL dengan pendekatan TPA-CK. Oleh karena itu, saya mohon Bapak Ibu dosen penguji memberikan saran dan masukannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Aman baik ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum dimulai, siapa nih yang hari ini tidak hadir? Kenapa? Sakit. Sakit. Nah, kita sama-sama doakan supaya bisa segera lekas sembuh sehingga bisa bergabung lagi di kelas ini bersama kalian. Mulai, mari kita berdoa bersama dulu. Silakan, sahabat untuk dipimpin teman-temannya membaca doa. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa umma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan maqbula. Amin. Artinya Halo. Hai. Halo. Hai, halo. Halo. Hai. Semuanya terlihat sudah fokus ya. Baik. Sebelum dimulai pelajarannya, ada yang ingin Ibu sampaikan terlebih dahulu. Ada sebuah peribahasa yang sangat Ibu sukai karena menjadikan sebuah motivasi bagi Ibu sendiri, dan mudah-mudahan kalian pun termotivasi setelah mendengar ini. Jadi intinya, bunyinya adalah jika rasa menggenggam batu, lalu menjadi betul. Nah, arti dari peribahasa ini adalah jika kita melakukan sesuatu hal, meskipun kecil, tapi jika dilakukan secara terus-menerus, secara konsisten, maka hal kecil yang kita lakukan itu bisa berdampak besar. Jadi intinya, ketika kita melakukan sesuatu hal, ketika kita sudah menetapkan satu tujuan dan kita melakukan satu hal, walaupun satu hal itu kecil, seperti tidak berarti, tapi dilakukan secara konsisten terus-menerus, maka hasilnya nanti akan terlihat. Bukan hanya tentang seberapa cepat kita mencapai sesuatu, tapi seberapa konsisten kita melakukan apa yang kita ingin. Jadi tetaplah konsisten dengan apa yang dilakukan dan pernah patah semangat. Siapa di kelas ini yang masih ingat materi yang dipelajari minggu kemarin? Ya, Ibu. tentang dinasti Ayyubiyah. Tentang dinasti Ayyubiyah. Lebih tepatnya tentang kedudukan Daulah Ayyubiyah. Ada yang masih ingat? Apa saja yang menyebabkan kedudukan Daulah Ayyubiyah? Dinasti Ayyubiyah. Faktor internal dan faktor eksternal.
Mungkin nggak sih seorang budak dapat membentuk sebuah dinasti? Kenapa? Mungkin karena mereka sering latihan. Ini perempuan yang jawab mungkin. Kenapa? Karena sudah takdir Allah. Ketika Allah mentakdirkan sesuatu terjadi, maka terjadilah. Jadi semuanya percaya bahwa siapapun termasuk golongan budak dapat membentuk sebuah dinasti. Betul ya? Hal itu pernah terjadi di masa lalu, yaitu setelah bentuknya dinasti Ayyubiyah, berlanjutlah dengan dinasti Mamluk yang didirikan oleh para budak. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang itu. Tujuan pembelajaran dari pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini adalah yang pertama, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi faktor-faktor berdirinya dinasti Mamluk. Yang kedua, diharapkan kalian dapat menganalisis bagaimana proses peralihan kekuasaan dari dinasti Ayyubiyah ke dinasti Mamluk. Yang ketiga, diharapkan di akhir pembelajaran kalian dapat mengidentifikasi siapakah tokoh-tokoh kunci yang berperan dalam pendirian dinasti Mamluk. Pembelajaran hari ini adalah kalian akan bagi kelompok menjadi beberapa kelompok. Sepertinya menjadi 3 kelompok untuk mengerjakan LKPD supaya kalian lebih memahami bagaimana proses berdirinya dinasti Mamluk ini. Siapakah Mamluk itu? Siapa? Ada yang tahu? Budak militer yang dididik dan dilatih secara khusus untuk menjadi tentara atau prajurit tinggi. Nah, asal hadisnya dari mana saja, Alif? Budak Mamluk ini dari Turki, kemudian dari Mongol, kemudian Dari Kicap. ya dari Kicap, Kaukasus, Eropa Timur, dan lain sebagainya. Jadi bangsa Mamluk ini terdiri dari berbagai ras. Ya. Nah, bangsa Mamluk ini ada dibentuk pada masa khalifah terakhir dinasti Ayyubiyah, yaitu Khalifah Al-Ayyub As-Salih Al-Ayyub. Kemudian, bagaimana sih proses berdirinya dinasti Mamluk ini? Dinasti Mamluk ini menggantikan dinasti Ayyubiyah yang sebelumnya berkuasa selama 79 tahun di Mesir. Jadi dinasti Ayyubiyah hanya berkuasa selama 79 tahun, digantikan oleh dinasti Mamluk pada tahun 1250 sampai 1517. Nah, fondasi kekuasaan dinasti Mamluk diprakarsai oleh Sultanah Sajawatuddin. Nah, beliau adalah seorang sultanah yang berasal dari bangsa Mamluk dan berkuasa selama 80 hari. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh Sultan pertama. Ini adalah suaminya, Sultan Izzuddin Aibak. Tokoh kunci dari proses berdirinya dinasti Mamluk siapa saja? Yang pertama ada Sultan As-Salih Najmuddin Ayyub. Nah, beliau adalah khalifah terakhir di dinasti Ayyubiyah yang membentuk bangsa Mamluk menjadi tentara militer. Kemudian ada Sajalah ad-Din, istri sultan yang berperan sentral dalam transisi
itu dibagi ke dalam dua periodisasi, yaitu periodisasi Mamluk Bahri dan periodisasi Mamluk Luji. Pemimpin terkenal pada masa dinasti Mamluk adalah yang terkenal nih dari periodisasi Mamluk Bahri. Beliau adalah Al-Baibar, atau nama lengkapnya siapa? Kira? Sultan Az-Zahir bin Baibar Al-Bundari, atau lebih dikenal dengan Sultan Baibar. Kenapa beliau dinobatkan sebagai pemimpin yang terkenal dari dinasti Mamluk Ali? Iya, itu adalah salah satu prestasi yang ditorehkan oleh Sultan Baibar, gitu ya, oleh Sultan Baibar, sehingga beliau dinobatkan menjadi pemimpin yang terkenal pada dinasti Mamluk. Kemudian kontribusinya adalah beliau itu membangun angkatan laut, memperbaiki pelabuhan, membangun fasilitas umum. Jadi dibangun pos yang dulu pakai pos merpati pada masa itu, serta di bidang arsitektur dan pendidikan, dibangun masjid-masjid, dibangun madrasah pada masa itu. Dan masjid dan madrasah itu ada yang masih ada sampai saat ini. Jadi kalau kalian ke Mesir, ada salah satu masjid peninggalan dari dinasti Mamluk, yaitu Masjid Al-Aqsa. Aku akan bagikan angka videonya. Kalian silahkan kalian kerjakan sesuai permintaan yang ada di dalam kafe dan KPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dua faktor utama yang menyebabkan lemahnya desa India. Satu, persaingan internal dan perpecahan keluarga. Dua, meningkatnya kekuatan militer dan politik. Lima, peristiwa 1 tahun 1249 namanya Sultan Asali Ayyub. Peristiwa tahun 1250 Sultan, peristiwa tahun 1150 para Mongol Indonesia, peristiwa tahun 1250 sejarah Indonesia, peristiwa tahun 1250 berdirinya sejarah resmi dinasti Mamluk. Dua tokoh kunci yang sangat berperan dalam proses berdirinya dinasti Mamluk. Dari komunitas setelah suaminya wafat. Ayub Bakri bin Mamluk yang menikah dari sejarah tersebut. Nilai positif yang dapat diambil adalah semangat kepemimpinan
Kalian juga kelompok yang lain juga sudah memberikan analisis yang cukup baik, cukup hebat dari materi dinasti mamluk ini. Oke, jadi untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi dinasti mamluk yang kita pelajari hari ini, nah silahkan keluarkan HP masing-masing, scan barcode yang ada di depan. Nah, silahkan kalian kerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Ada 10 soal pilihan ganda. Oke, jadi siapa nih yang bisa menyimpulkan, membuat kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini? Saya. Oke, silakan Mira. Dinasti Mamluk merupakan pelanjut pemerintahan dinasti Ayyubiyah di Mesir. Iya, dinasti Mamluk merupakan dinasti yang melanjutkan dinasti Ayyubiyah di Mesir. Siapa lagi? Saya. Coba silakan. Dinasti Mamluk berkuasa di Mesir selama 267 tahun, 1260 sampai 1517 Masehi. Iya, dinasti Mamluk berkuasa di Mesir selama 267 tahun, dari tahun 1250 sampai 1517 Masehi. Siapa lagi? Oke, silakan Kayla. Pendiri sekaligus peletak pertama kali fondasi pemerintahan pertama dinasti Mamluk adalah Sultanah Sajarah Adul. Dia adalah istri dari penguasa terakhir dinasti Ayyubiyah, Sultan As-Salih Al-Adul. Ya, betul. Pendiri sekaligus peletak fondasi dasar dinasti Mamluk adalah Sultan Sajarah Adul. Terakhir, kesimpulan dari materi yang tadi adalah puncak kejayaan dinasti Mamluk terjadi pada saat Sultan As-Salih bin Baidar al-Busudari berkuasa. Dengan berbagai prestasi yang ditorehkannya baik dalam bidang pemerintahan, arsitektur, maupun pendidikan. Sudah di akhir pembelajaran. Ya, kemudian kita masih akan mempelajari mengenai materi dinasti Mamluk, mengenai kejayaan dan kerusakan. Jadi belajar sejarah adalah bukan tentang belajar kapan, siapa, dan di mana saja, tetapi inti dari belajar sejarah, khususnya sejarah Islam, adalah bagaimana kita dapat mengambil ibrah ataupun pesan-pesan penting yang dapat kita terapkan di kehidupan kita saat ini. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan